Sahabat Inspirasi, kembali lagi bersama saya Bang Weng. Pastinya saya sekarang ini sudah ditemani dengan salah satu wanita tentara nasional Indonesia pastinya ya. Simak bagaimana kisahnya. Jangan kemana-mana, langsung saja di Weng Inspiration. Halo Mbak Im. Halo. Aku manggilnya Mbak Im nih. Nah, kita persilahkan buat beliau memperkenalkan diri nih. Siapa nih Sri Kandi kali ini yang lumayan mengguncang dunia ya. Bukan hanya Indonesia tapi dunia ya. Karena beliau ini salah satu pasukan PBB ya. Ya. Oke, langsung saja kita perkenalan. Mbak Im. Hai, saya Sertu Wara Imakulata Ngamel, biasanya dipanggil Ima. Kayak manggilnya Mbak Im. Mbak Im. Biasanya Abang Weng ini manggilnya Mbak Im. Mbak Im ya. Maksudnya dari Ima. Oke, ya. Oke Mbak Im, ngomong-ngomong kan banyak dari sahabat inspirasi pengen tahu nih perjalanan Mbak Im menjadi seorang tentara nasional Indonesia nih. Gimana? Sebenarnya awalnya tuh dulu malah bukan mau jadi tentara. Lulus SMA tuh pengennya Kuliah? Pengen kuliah jadi perawat. Karena masalah ekonomi biasa. Ekonomi ya. Ekonomi, jadi ibu nggak mampu untuk biayai kuliah. Terus suruh ya mau nggak mau nyari kerja lulusan SMA. Terus ya waktu itu sih posisinya nggak ngerti tentara itu mau kuat. Mau dari matra darat, laut, apa? Ada iklan. Atau udara ya. Lanjut. Ya jadi posisinya waktu itu masih belum kenal tentara yang dari Wara, Koat itu belum tahu. Cuman memang kebetulan dari kakak perempuan yang dulu pernah daftar, kebetulan gagal, udah daftar 4 kali sampai pusat terus gagal. Terus dia ngasih bayangan, kenapa nggak coba daftar aja tentara ya. Daftar Wara aja. Wara itu apa sih? Wanita Angkatan Udara. Oh, wanita Angkatan Udara. Jadi kita tahu bahwa Sertu Ima ini adalah dari Matra Udara ya. Oke, lanjut Mbak Im. Terus waktu itu 2010 bulan apa ya? Lulus SMA sih, lulus SMA. Terus udah coba lihat dan pamflet juga kayak di pinggir jalan Hanita. Kebetulan saya lulusan SMA Yadika 4 Jatiwaringin ya. Jadi kita waktu itu anak Jatiwaringin kita. Biasa anak Kalimalang. Terus singkat cerita, dari Mbak suruh coba-coba cari informasi, kita datang ke Lanut Halim waktu itu karena aku datangnya dari Panda Jakarta ya, dari Halim. Terus saya sama teman saya sih, teman satu sekolah. Terus berdua kita ya, namanya juga nggak ada kendaraan, masih naik angkot. Jadi jadi dulu waktu daftar itu naik angkot ya, perjuangan jaman banget ya. Karena memang backgroundnya emang dari orang biasa, orang nggak ada. Sama jadi, juga saya juga orang biasa. Sekarang luar biasa ya. Belum. Belum. Ya jadi singkat cerita, sama teman berdua daftar, datang ke Halim, ketemu Pak Proposnya kan, ditanya waktu itu mau ngapain Dek di sini. Nyari pekerjaan. Itu loh, saking polosnya langsung bilang nyari kerjaan SMA ya. Kan, mau ngapain deh kesini bilang gitu. Permisi Pak, mau nyari pekerjaan jadi tentara. Langsung bilang gitu. Emang Mbaknya tahu dari mana? Bilang suruh kakak perempuan. Kakak memang waktu itu cuma dibilang coba datang ke Lanut Halim, ke bagian personilnya. Cuma dikasih gambaran, sudah datang ke Lanut Halim, ada pos penjagaan, masuk aja di situ, ditanya-tanya, dikasih tahu. Ya akhirnya dibantu sama waktu itu yang dipropos depan itu, ngasih tahu nanti kamu tunggu lagi berapa orang, udah ada banyak, nanti jalan sama-sama masuk ke dalam. Mau dapat kerjaan kok gini banget ya, karena emang waktu itu mikirnya tentara itu pekerjaan kan, jadinya udah masuk sama teman. Terus daftar, ditanya tingginya berapa, berat badannya berapa, terus langsung dikasih. Waktu itu belum ada online ya, jadi kita memang harus datang langsung datang ke kantornya, dikasih tahu besok tanggal berapa, hari berapa datang, bawa berkas apa aja, nanti baru dapat nomor chassis waktu nomor itu chassis, kan. Ya. Jadi kita udah dapat informasinya, oke balik lagi tanggal sekian, jam sekian, di sini kumpul pakai baju ini. Jadi ya udah ngikutin di situ. Terus akhirnya jadi tentara ya karena dari kakak informasi yang pertama. Kedua nyoba juga sekali ya akhirnya sekali itu udah langsung masuk ya. Puji Tuhan. Luar biasa banget, sekali langsung masuk. Kan ada dari bukan beberapa ya, sebagian dari teman-teman banyak kok. Teman-teman juga banyak yang juga ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali gitu ya. Iya, jadi emang rezeki sih, puji rezeki Tuhan banget. sekali
sekali daftar langsung masuk. Ya walaupun pada awalnya kakak udah pernah daftar, cuma dikasih gambaran nanti kalau seksi pas tes kesehatan kayak begini. Jadi backgroundnya itu kakak basicnya cuma ngasih tahu kamu sekarang persiapan lari. Jadi dari zamannya udah lulus sekolah itu kan kita pasti sempat ada fase di mana kita nungguin seleksi ini ya, kan. betul. Jadi benar-benar yang lari kita berhubung nggak ada, saya tinggal di kampung ya waktu itu, jadi nggak ada tempat lari lapangan tuh nggak ada, saya lari dari rumah saya ke rumah teman saya. Jadi nanti dari sini lihat pinggiran jalan raya kampung sawah ingat sampai rumah teman saya Sinta, nanti ngetok-ngetok Sinta apa ya, nggak apa-apa tante, main minta minum, situ cerita, gitu. situ balik lagi jalan lari lagi sampai rumah, lumayan lah jaraknya tuh, ada berapa setiap hari kayak gitu. Jadi, ada kendala nggak pas saat daftar itu? Ya itu maksud saya kesulitan dalam menghadapi tes-tesnya itu. Jelas ada, karena pertama nggak pernah tes psikologi kan, belum pernah sama sekali tahu sama sekali kayak apa psikologi. Coba-coba searching, tanya-tanya kakak yang sudah pernah pengalaman seleksi kan, kasih gambaran kayak gini. Terus kayak ya belajar angka koran tuh, jadi saya buat angka sendiri, saya ngambil kertas folio, saya nulis angka jadi sekian, belajar saya nulis otodidak. angka, disuruh sama kakak, kamu nulis angka sekian, acak terserah kamu, pokoknya angka dari angka 1 nggak ada, angka 2 sampai angka 9 ingat Pak, tapi diacak. Jadi sudah bikin banyak, terus sama kakak difotokopikan, dibikin lembar besar kayak buku koran besar gitu. Habis itu saya ngerjain sendiri, ini tambahin ini, kasih waktu ya garis, jadi dapat gambaran kayak apa. Terus itu susahnya zaman dulu sih, kayak lebih ke fasilitas kayak berenang kan, saya dulu nggak bisa berenang. Terus ya kira mau nggak mau, tapi karena ada tes renang harus bisa ya. Dan saya itu memang, berapa lama persiapannya Mbak itu? ya selama seleksi persiapan itu, selama itu juga saya ada sekitar 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya. 3 bulan. Itu persiapan dari ya jasmani, lari, renang, sama psikologi, dan belajar sendiri. Belajar juga psikologi, belajar sendiri itu selama 3 bulan itu ya. 3 bulan itu persiapan. Luar biasa banget. Tapi kakak banget yang support, yang masih semangat. Support, yang ngarahin ya. Mbak Elin, teteh terbaik. Berarti ini bagi sahabat inspirasi, daftar tentara itu gak jauh dari persiapan yang matang sebenarnya. Jadi lebih ke mental sih. Lebih ke mental ya. Harus bagi rekan-rekan mental. atau sahabat inspirasi yang mau menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia, Anda harus persiapan benar-benar matang gitu. Jadi jangan nyalahin nanti ketika daftar terus gagal dan nilai larinya sedikit, itu karena persiapan yang kurang matang ya, atau kurang maksimal sih sebenarnya. Dalam 3 bulan aja Mbak Ima ini sudah bisa membuktikan gitu kan rezekinya gitu. Karena memang waktu itu all out persiapannya bagaimana? All out banget. All out banget dari, gitu. Jadi dulu kan jadi masa-masa saya masih sekolah SMA tuh suka kumpul nongkrong sama teman-teman, keluar malam lah istilahnya, ya biasalah anak muda yang zaman itu. Cuman setelah mau persiapan daftar itu Mbak tahu mau dilarikan, maksudnya saya niat mau dari tadi mau kuliah nggak bisa, terus ada niat mau daftar tentara. Mbak tuh yang ngasih semangat, yang mulai kayak udah berhenti nongkrong sama teman-temannya, terus fokus untuk ngurangin jam malamnya, lebih fokus ke di rumah saja, terus konsumsi makanan sehat, olahraga, terus seleksi istirahat cukup, berdoa. Ya. Dan selain berdoa, tentunya juga yang saya bilang Mbak Ima bilang tadi itu bahwa persiapan yang matang itu pasti akan membuahkan hasil gitu ya. Luar biasa. Nah, terus pada tahun berapa itu? Pada tahun berapa lulusnya itu? Kebetulan seleksi 2010 itu di tahun akhir ya. Jadi waktu itu 2010 Wara itu ada 2 kali pendidikan. Kebetulan kita dapat di pertengahan tahun. Saya sekitar bulan antara Juli Juni. Pokoknya pelantikan Desember tanggal 30 2010. Jadi lulus 2010, daftar pendidikan, dilantik juga di 2010. Seneng banget ya. Gimana rasanya itu ketika menerima amplop kelulusan? Yang jelas pas Pantokir pusat itu jadi nggak ada gambarannya. Karena posisinya satu daftar pertama, jadi emang posisinya tuh kayak nyampe di daerah, saya dapat ketemu lulus, selamat Anda selanjutnya melaksanakan seleksi di pusat, di Sumarmo, segera lapor datang gitu kan. Wah, puji Tuhan sekali kan, kebetulan langsung sujud syukur, pulang ya. Teman-teman mungkin ya waktu itu memang ada yang rezekinya berangkat, ada yang tidak. Jadi saya berkaca sama teman-teman yang gagal, mereka ada kesempatan daftar lagi tahun depan, paling saling motivasi. Terus akhirnya saya berangkat lagi ke yang di Pantokir pusat,
Ini maksudnya ikut seleksi di pusat, sama lagi kan kita ketemu yang tadinya dari Panda Halim, Bandung, dari seluruh Indonesia ya. yang udah lulus seleksi daerah masuk ke pusat. Seleksi lagi. Situ kita jadi punya teman baru. Tapi ya secara nggak langsung memang tetap saingan ya, tetap cuma sehat, kita tetap sehat, jadi tetap teman. Jadi pas dapat lulus itu sekian banyak orang, jadi di luar gedung itu tuh udah banyak keluarga teman-teman CASIS yang nungguin, jadi yang memang orang sekitaran lah ya. Sedangkan aku kan orang Jakarta yang di situ notabene, dan memang asli saya Bapak Ambon, Ibu Bandung, jadi memang gak ada keluarga di Jawa sama sekali waktu itu kan, kebetulan pusatnya di Solo kan. Jadi udah pasrah, udah nggak punya HP, jadi kalau lulus pun saya nggak bisa ngabarin, kalau nggak lulus pun nggak bisa ngabarin juga. Jadi cuman pokoknya mama taunya kalau saya nggak pulang berarti lulus, kalau saya pulang berarti gagal. Tapi puji Tuhan memang lulus kan waktu itu. Gimana kalau nggak lulus terus nggak pulang-pulang gitu? Waduh, yang serang main kemana? Ya puji Tuhan sih waktu itu syukur lulus. Jadi pas terima amput selamat, Anda lulus, segera lapor data Diskadik 105. Di situ langsung rasanya puji Tuhan, saya sujud syukur, terima kasih. Dan memang sedih juga di saat bersama ngeliat teman-teman yang gagal, tapi ya memang mungkin belum rezekinya, teman-teman punya rezeki untuk yang lain, tapi tetap semangat. Ya gitulah. Habis itu terus dapat dinas di mana pertama kalinya? Jadi pertama itu dinas setelah keluar kejuruan kesehatan, saya masuk ke Salamun Bandung. Salamun Bandung. Iya. Salamun ya. Di Salamun Cimbeluit ya, kalau ada anak-anak Cimbeluit. Cimbuluit. Bandung ya. Ya, sana kayak latis ya, praktek latihan teknisnya di sana selama setahun. Habis itu skep keluar pertama Kalimantan ya. Iya. Wow, luar biasa banget. Dia berarti udah melawang buana nih di Indonesia. Lumayan. Sekarang udah 2000 berapa ya lulus 2000. Kok kerasa lah pindah-pindah. Gimana sih kisah seorang penugasan kasta tertinggi ya? Soalnya beda, sekarang bukan rupiah gajinya tapi dolar, main dolar. Puji Tuhan rezekinya bisa gabung sih. Saya bangga bisa gabung di